Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Diana Kurniati dari kelas DKVA 2023 NIM 231110504. Jadi, di video kali ini, aku bakal bahas tentang analisis iklan dengan menggunakan teori Feldman. Di video kali ini, aku bakal analisis dua poster iklan. Satu iklan disrupsi, satunya karya iklan bebas. Untuk poster iklan disrupsi, aku ambil dari produk Dettol Hand Sanitizer. Jadi ada apa aja sih di poster iklan Dettol Hand Sanitizer ini? Ayo kita mulai menganalisis, dimulai dari deskripsi. Pada poster iklan Dettol Hand Sanitizer ini dibuat dengan media digital dengan menggunakan elemen visual dan tipografi. Berlatar belakang di dalam piece berbangku hitam dengan 5 tangan yang menggantung tanpa adanya bagian tubuh yang lain. 5 tangan yang menggantung di dalam poster memiliki beberapa perbedaan, seperti pada tangan pertama terdapat plester di punggung tangan, tangan kedua memiliki bulu halus, tangan ketiga memiliki bulu yang lebat di lengan bawah, tangan keempat memiliki warna yang lebih gelap daripada tangan yang lain, dan tangan yang kelima terdapat plester di jari kelingkingnya. Di bagian depan tampak ada seorang perempuan menggunakan dress putih yang lengannya dilipat hingga atas siku dengan sabuk berwarna coklat yang dipasang di perutnya menggunakan kalung serta tas yang warnanya senada dengan warna sabuknya. Rambutnya ditata rapi serta make up on point terlihat jelas di wajahnya. Perempuan tersebut berdiri di dalam bis dengan tangan kanan yang sedang memegang tangan yang sedang menggantung. Wajahnya yang menghadap ke arah kiri dengan mata yang menatap ke arah luar jendela sebelah kiri. Di belakang perempuan tersebut terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan lain yang sedang duduk di bangku penumpang. Laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna hijau dan rambutnya yang berwarna blonde duduk di bagian tengah bis sambil melihat ke arah jendela sebelah kanan. Sedangkan perempuan lainnya sedang duduk di kursi panjang di bagian belakang bis menggunakan baju berwarna putih serta kardigan berwarna abu-abu. Di bagian paling bawah poster terdapat persegi panjang berwarna hijau dengan tulisan Whose hand are you holding? Dettol Instant Hand Sanitizer kills 99.99% of germs on hand without the need for water. Dengan font berwarna putih yang di sebelah kirinya terdapat foto produk yaitu hand sanitizer Dettol. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis formal. Di dalam PowerPoint, aku menuliskan 8 poin analisis formal dari poster Dettol Hand Sanitizer ini. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada sebuah shape atau persegi panjang berbentuk hijau yang berisikan copywriting dari poster iklan ini. Karena adanya persegi panjang tersebut membentuk sebuah garis yang memisahkan antara foto dengan persegi panjang tersebut. Yang kedua, kita bakal bahas tentang komposisi yang digunakan dalam poster Dettol Hand Sanitizer ini. Komposisi yang digunakan dalam poster ini adalah komposisi asimetris, yang mana dapat kita lihat dari penempatan sang objek utama atau point of interest yang berupa seorang perempuan dengan dress putih tersebut lebih condong ke sebelah kiri poster, mengakibatkan sebelah kanannya terlihat lebih kosong sehingga membentuk sebuah komposisi asimetris. Nah, yang ketiga itu adalah ritme. Bisa kita lihat di dalam poster Dettol Hand Sanitizer ini terdapat 5 tangan yang menggantung di atas berjejer ke arah belakang. Hal ini membentuk sebuah ritme karena adanya pengulangan objek dengan ukuran dan gaya yang berbeda. Selain itu, ada juga kursi di dalam bis yang menciptakan ritme dengan perspektif satu hilang yang mana membuat ilusi kursi tersebut semakin mengecil ke belakang. Nah, yang keempat ada penggunaan warna pada perempuan yang menjadi point of interest ini didominasi dengan warna terang dan netral seperti bajunya yang warna putih, beltnya yang berwarna coklat, serta tasnya juga yang berwarna coklat, mengarah kepada warna-warna yang netral. Sedangkan pada background lebih didominasi dengan warna hitam sehingga menciptakan kontras warna. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Perempuan dengan dress putih yang menjadi point of interest dalam poster ini menampilkan ekspresi yang tidak peduli atau kurang memperhatikan apa yang ia pegang. Hal ini dapat dilihat dari matanya yang menghadap ke arah lain serta tidak memperhatikan ke arah tangannya sendiri. Menggunakan jas putih, belt coklat, aksesoris kalung, serta tas berwarna senada dengan beltnya dengan riasan wajah yang on point memberikan gambaran bahwa perempuan tersebut merupakan seorang perempuan karir muda yang warna dressnya itu dapat menggambarkan bahwa perempuan tersebut merupakan perempuan yang bersih dan rapi. Perempuan tersebut memilih untuk berdiri daripada duduk, padahal pada background yang terlihat, kursi penumpang hanya diisi oleh 2 orang. Hal ini mengartikan bahwa perempuan tersebut sedang terburu-buru. Ia memilih berdiri agar lebih cepat saat waktunya ia harus turun dari bis.
Pemilihan elemen 5 tangan yang menggantung diartikan sebagai pengganti handle grip pada bis yang biasanya digunakan untuk para penumpang berpegangan tangan di saat mereka berdiri karena kursi bis tersebut penuh. Kondisi tangan yang menggantung berbeda-beda. Pada tangan pertama dan kelima menggunakan plester menggambarkan bahwa tangan tersebut terluka. Tangan kedua, ketiga, dan keempat memiliki fisik yang berbeda, dapat diartikan bahwa tangan tersebut milik orang yang berbeda. Background yang didominasi warna gelap memberikan efek suram dan menakutkan. Penggunaan copywriting dengan headline bertuliskan "Whose hand are you holding?" yang memiliki arti tangan siapa yang kamu genggam, serta tulisan di bawahnya. Dari elemen yang sudah diinterpretasikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari poster ini adalah orang-orang suka tidak peduli dengan apa yang menempel pada tangannya. Hal kecil seperti kuman yang bahkan tidak terlihat, orang tidak sadar bahwa hal kecil juga berdampak pada kesehatan. Hal sepele seperti handle grip pada bis dapat menyimpan banyak penyakit karena tidak ada yang tahu siapa orang yang memegang benda tersebut sebelumnya, dalam kondisi sakit atau sehat orang tersebut. Di tahap terakhir dari analisis poster iklan disrupsi ini ada tahap evaluasi. Apa ya evaluasi dari poster ini? Setelah melakukan tahap analisis dan interpretasi, dapat diketahui bahwa elemen-elemen pada poster yang dipilih dan disusun semenarik mungkin, namun tetap mewakili makna yang ingin disampaikan. Penggunaan warna yang kontras pada point of interest dan background memberikan kemudahan bagi audiens untuk fokus dalam memahami makna iklan. Adanya perspektif pada elemen foto dan 3D membentuk urutan keterbacaan untuk para audiens. Ketertarikan visual dengan copywriting dalam poster meningkatkan efektivitas komunikasi. Dari penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa poster ini termasuk relevan dalam menyampaikan informasinya. Selanjutnya ada analisis poster iklan bebas. Di analisis poster iklan bebas ini, aku memilih poster iklan dari produk obat Cataflam. Gimana sih deskripsi dari poster iklan tersebut? Poster iklan obat bermerek Cataflam ini dibuat dengan menggunakan media digital yang menggabungkan elemen visual berupa foto, tipografi, serta layouting dan elemen 3D. Pada poster iklan ini terdapat kasur yang berbentuk 50, didominasi warna putih dan warna oranye yang di atasnya terdapat tulisan Cataflam 50 mg diklofenak potasium, serta stilasi orang melompat di kasur yang berbentuk 0 bertuliskan angka 50 dan Cataflam. Di sisi bawah kasur terdapat 3 bantal kecil berbentuk bulat pipi. Di sebelah kiri kasur terdapat kursi pasien dokter gigi yang didominasi warna putih yang busanya berwarna biru. Kursi ini biasanya digunakan saat melakukan penanganan pada pasien dokter gigi. Di antara kasur berbentuk 50 dan kursi pasien, terdapat seorang perempuan dengan rambut ikal panjang memakai kemeja berwarna biru yang digulung hingga bawah siku, serta celana jeans model cutbray panjang hingga menutupi telapak kakinya. Pose perempuan tersebut terlihat dengan pose kedua tangannya yang terlentang, kakinya yang ditekuk ke belakang dengan senyum yang sangat lebar, serta mata yang terlihat bahagia saat melompat ke arah kasur. Pada bagian kanan atas terdapat tulisan Cataflam diklofenak potasium 50 mg. Yang di sebelah kirinya terdapat logo dari merek tersebut yang berbentuk stilasi orang berwarna biru sedang melompat. Pada bagian atas kasur terdapat copywriting face pain relief dan di pojok kiri bawah terhadap tulisan Novartis Pharmaceutical dengan logo dan informasi dari perusahaan merek obat Cataflam tersebut. Di tahap kedua ada analisis formal. Di dalam PowerPoint aku menuliskan 7 poin analisis formal pada poster iklan obat Cataflam 50 mg. Yang pertama, dalam poster iklan produk Cataflam menggunakan elemen berupa foto, elemen 3D, dan tipografi yang disusun dengan rapi dengan menonjolkan foto dan elemen 3D serta pemilihan warna dipilih dengan memperhatikan efek kontras yang mudah dipahami oleh audiensnya. Pada poin yang kedua, poster iklan ini memiliki urutan tipografi yang membentuk angka 7. Audiens akan memulai membaca tulisan dari bagian pojok kanan lalu menurun ke copywriting di bagian atas kasur atau tengah, dilanjut ke copywriting di pojok kiri bawah. Poin yang ketiga menunjukkan penekanan pada poster iklan ini ditunjukkan pada objek kasur. Poin yang keempat adalah penyusunan foto dan elemen yang menggunakan perspektif satu titik hilang membentuk keseimbangan asimetris berbentuk diagonal dari pojok kiri atas. Poin kelima adalah poster ini didominasi dengan warna biru dari mulai background, objek kursi pasien dokter gigi, baju dari objek perempuan yang sedang melompat dipadukan dengan kasur berbentuk 50 berwarna putih dan coklat sehingga memberikan efek kontras yang menonjolkan kasur tersebut. Pada poin keenam adalah penggunaan font di dalam poster menggunakan kombinasi font serif dan sans serif pada nama produk
tagline dan penjelasan produk menggunakan font sans serif karena tidak ada ekor di ujung hurufnya, sedangkan untuk nama perusahaan menggunakan font serif yang ditandai dengan adanya ekor di ujung hurufnya. Poin yang terakhir adalah pada background terdapat jendela kaca dan bayangan yang disusun bersebelahan dengan teratur menimbulkan ritme pada karya poster iklan Kataflam ini. Tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi. Di PowerPoint, aku menuliskan 9 poin untuk tahap interpretasi ini. Yang pertama adalah kasur pada poster iklan Kataflam ini. Poin kedua adalah bantal yang berbentuk bulat coklat yang berada di sekitar kapsul merupakan visualisasi atau penggambaran dari bentuk produk obat Kataflam 50 ml. Poin ketiga adalah elemen 3D berupa kursi untuk penanganan pasien gigi di sebelah kiri dekat dengan jendela dapat diartikan bahwa produk Kataflam ini sering digunakan untuk pasien sakit gigi. Poin yang keempat adalah perempuan yang sedang melompat ke arah kasur dari sebelah kiri. Kursi pasien dokter gigi tersebut dapat diartikan sebagai kebebasan. Maksudnya adalah perempuan tersebut sudah terbebas dari penanganan dokter gigi karena efek dari Kataflam ini. Efeknya yang sangat cepat digambarkan dengan pose melompatnya perempuan tersebut ke arah kasur yang artinya sang perempuan mendapatkan kenyamanan dan terbebas dari rasa nyeri tanpa harus bertemu dokter gigi hanya dengan meminum obat Kataflam ini. Hal ini didukung dengan ekspresi perempuan tersebut yang tersenyum lebar dengan mata yang tertutup terlihat sangat senang tanpa adanya meringis kesakitan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang yang sedang sakit gigi atau nyeri tubuh. Poin keenam adalah warna background yang didominasi dengan warna biru memberikan kesan tenang dan dingin. Dalam poster ini dimaksudkan bahwa obat Kataflam memberikan efek dingin yang menyebabkan ketenangan dan kenyamanan karena hilangnya rasa sakit atau nyeri apabila audiens atau pasien menggunakan obat Kataflam tersebut. Poin ketujuh adalah pada background juga terlihat jelas adanya kaca seperti pada gedung tinggi yang biasanya digunakan untuk dijadikan kantor. Hal ini dapat diartikan bahwa produk Kataflam ini cocok digunakan untuk karyawan kantoran karena efeknya yang sangat cepat, yang mana sangat dibutuhkan untuk para pekerja yang selalu dituntut cepat sehingga rasa nyeri dapat sangat mengganggu kecepatan dalam bekerja mereka. Poin ke-8 adalah penggunaan outfit pada perempuan yang ada di dalam poster juga terlihat energik dan kekinian yang sangat menggambarkan anak muda sehingga dapat diartikan bahwa produk ini dapat digunakan bukan hanya untuk orang tua, namun juga bisa untuk dikonsumsi para anak muda. Dan poin terakhir pada tahap interpretasi ini adalah kasur berbentuk angka 5 dan 0 atau 50 menunjukkan dosis yang terkandung di dalam setiap obatnya. Memasuki tahap yang terakhir adalah evaluasi. Dari adanya tahap analisis dan interpretasi ini dapat diketahui bahwa elemen-elemen yang dipilih dan disusun semenarik mungkin, namun tetap memberikan makna yang mudah dipahami oleh audiens. Penyusunan elemen yang berbentuk angka 7 ini memberikan kemudahan bagi para audiensnya dalam membaca poster. Penggunaan warna yang kontras antara background dan point of interest memberikan titik fokus pada audiens dalam melihat poster iklan Kataflam ini. Adanya perspektif pada penyusunan elemen foto dan 3D membuat poster menarik untuk dilihat dan memudahkan audiens dalam memahami makna dan informasi poster iklan Kataflam ini. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa poster ini termasuk relevan dalam menyampaikan informasinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.